Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Segenap pengurus takmir masjid beserta seluruh jamaah salat subuh yang berbahagia, nikmat itu diibaratkan seperti binatang liar. Kalau tidak diikat, dia akan mudah pergi dari kehidupan kita. Tetapi kalau diikat, maka nikmat itu tetap membersamai kita. Bahkan nikmat itu akan berkembang biak untuk kita, dan tidak ada tali temali yang kuat untuk mengikat nikmat kecuali talinya adalah dengan mensyukurinya. Ketika nikmat itu diikat dengan syukur, maka nikmat itu tidak lari. Bahkan selain tetap membersamai kita, nikmat itu akan berkembang biak untuk kita. Pijakan berpikir seperti ini didasarkan pada ayat la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, syukur itu tali pengikat, maka nikmat itu akan ditambah oleh sang pemberi nikmat. Oleh karena itu, mari kita ikat nikmat yang sampai detik ini diberikan kepada kita dengan mendemonstrasikan, dengan menampakkan lisan kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam salawat atas junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat itu bukan ibadah murahan, bukan ibadah ecek-ecek, bukan ibadah kaleng-kaleng. Tapi bersolawat itu adalah ibadah elit, ibadah yang sangat prestisius. Begitu elitnya ibadah ini, doa itu diabaikan kalau tidak ada solawat di dalamnya. Khatib yang berkhutbah
dengan konten substansi yang mencengangkan, retorika yang menarik, tapi ternyata tidak ada sholawat dalam khutbahnya. Itu dalam perspektif ulama Syafi'iyah yang datang sholat Jumat wajib mengqadha dengan sholat zuhur. Itu menunjukkan betapa pentingnya itu sholawat. Majelis ini tidak segegap gempita, tidak semeriah tablik akbar, tapi ketika di majelis ini ada sholawat, maka akan dipandang sebagai taman-taman surga. Sholawat memiliki fadilah keutamaan yang begitu banyak, tapi esensi yang paling tertinggi dari sholawat adalah lambaian kasih sayang Allah untuk memproteksi, melindungi akidah tauhid kita. Itu esensi yang tertinggi. Dengan adanya perintah bersolawat, Allah sayang terhadap umat ini. Saking sayang dan cintanya, umat ini tidak boleh tergelincir seperti umat sebelumnya. Kita ketahui bersama, sebelum Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Isa alaihissalam. Itu kaumnya terjadi musibah fatal, kecelakaan parah. Apa kecelakaannya? Apa musibahnya? Konstruksi bangunan tauhidnya berantakan. Ketika mereka menjadikan Nabi Isa, grade-nya tidak sebatas Nabi dan Rasul, tapi dianggap sebagai Tuhan itu sendiri. Maka bangunan tauhidnya ambruk, berantakan. Maka umat sesudahnya tidak boleh mengulang kecelakaan yang sama. Tidak boleh tertimpa musibah yang sama. Begitu sayangnya Allah kepada kita, Dia memerintahkan bersolawat. Supaya apa? Musibah yang sama tidak terjadi pada umat kekasihnya. Bagaimana ceritanya? Solawat kok melindungi tauhid kita? Kan sholawat itu bunyi teksnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang agak alergi dengan Sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu arti teksnya apa? Ternyata kalau diterjemahkan bebas, ya Allah, berikan rahmatmu kepada penghulu kami Nabi Muhammad SAW. Allah pihak yang memberi, Nabi Muhammad SAW pihak yang diberi. Sekarang saya tanya, yang memberi dengan yang diberi itu pangkatnya tinggi mana? Tinggi yang memberi. Sampai kapanpun yang diberi itu tidak akan melampaui yang memberi. Ini artinya apa? Kalau ada umat Islam memuji-muji Nabi Muhammad, menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad SAW, meskipun dia orang awam yang tidak berpendidikan, yakinlah dia tidak akan pernah menjadikan Nabi Muhammad itu Tuhan.
Kenapa bisa? Dijaga oleh konstitusi sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bersolawat itu esensi yang tertinggi adalah Allah ingin memproteksi akidah tauhid umat ini agar tetap terjaga, tidak tertimpa musibah yang sama sebelum kematiannya. Oleh karena itu sering-seringlah bersolawat, karena bersolawat itu adalah ibadah elit, prestisius, ibadah yang luar biasa. Hari ini hari Ahad, cocok ya? Ya kalau disetujui taklim kita nanti diusahakan sampai suruh, supaya nanti selesai kita membukukan di catatan amal kita bahwa kita mendapatkan pahala semisal haji dan umroh. Itu kalau disetujui. Adapun kalau ada jamaah yang karena tugas, kewajiban, kepentingan harus meninggalkan majelis, maka itu tidak terlanggar etika, moral dan akhlak. Karena memang tugasnya itu juga penting. Oleh karena itu mohon izin, kalau diizinkan ya kita kurang lebih 1 jam bertaklim. Kira-kira siap nggak? Ya mudah-mudahan bahannya tidak habis di tengah jalan. Itu aja Pak. Kecuali kalau nanti 15 menit bahannya habis, ya mau diapa kalau bahannya habis? Ya harus berhenti taklimnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi yang berkepentingan, Pak polisi yang mau PAM, Bu dokter, perawat yang mau bertugas, kalau meninggalkan taklim tentu itu tidak melukai etika, moral dan akhlak, silahkan ditinggalkan saja. Bagi yang tidak berkepentingan, kita duduk sampai suruh, kita sholat duha di awal waktu supaya dapat pahala haji umroh tercatat kita bukukan hari ini. Kecuali kalau semuanya pergi semua tugas, maka tentu saya tidak mungkin ceramah sendirian di tempat ini, harus berhenti juga. Bapak Ibu sekalian, bulan ini bulan spesial. Di bulan ini Allah memerintahkan satu amalan ibadah, yang ibadah itu punya kedudukan, punya jabatan. Tidak semua ibadah itu punya kedudukan. Banyak ibadah yang non-job, nggak punya jabatan. Tapi ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu saum, ini punya jabatan. Ibadah yang punya pangkat, ibadah yang punya kedudukan. Melaksanakannya hukumnya wajib. Kedudukan puasa Ramadan itu adalah rukun. Rukun apa? Salah satu dari rukunnya Islam adalah puasa. Cocok begitu ya? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Jadi rukun. Dalam perspektif fikih, rukun itu setingkat lebih tinggi daripada wajib. Makanya kalau orang pergi haji tidak mabit di Mina sebelum wukuf, hajinya tetap sah, tidak masalah, tidak perlu bayar dam. Mengapa? Yang ditinggalkan karena ada halangan, sesuatu hal yang membuatnya tidak bisa mabit di Mina sebelum wukuf, maka itu hukumnya sunnah, sehingga tidak perlu bayar dam. Berbeda kalau orang tidak mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah hukumnya apa? Hukumnya wajib. Karena sakit, karena terhalang, karena kepadatan, zahmah, sehingga tidak mabit. Bagaimana hajinya? Masih ada kemungkinan sah.
tapi harus membayar dam. Kenapa harus bayar dam? Karena mabit di Musdalifah itu hukumnya wajib. Tapi kalau ada orang pergi haji tidak wukuf di Arafah, bagaimana Pak Ustadz? Bolehkah bayar dam? 1000 ekor kambing kita potong, tetap tidak membuat hajinya itu sah. Mengapa? Karena wukuf di Arafah itu hukumnya adalah rukunnya ibadah haji. Jadi ibadah puasa ini hukumnya wajib melaksanakannya bagi yang memenuhi syarat. Tapi ibadah puasa ini punya jabatan. Jabatannya adalah salah satu rukun dari rukun Islam. Itulah makanya ini menambah semangat kita untuk menunaikan ibadah puasa, karena dia merupakan jalan bypass untuk mempercepat mencapai tujuan menjadi orang unggul, yang orang unggul tersebut digambarkan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, puasa yang kita laksanakan ini bertingkat-tingkat. Kalau istilahnya Imam Al-Ghazali, ada saumul am, saumul khos, saumul khususil bil khusus. Ada juga hukama yang membahasakan puasanya orang awam, puasanya orang-orang soleh, puasanya orang-orang para aulia, kekasih Allah, warasatul anbiya. Begitu. Ada yang memahami puasa itu ada 3 tingkatan. Ada puasa syariat, ada puasa hakikat, ada puasa ma'rifat. Yang mana itu? Semuanya tentu sah dari sisi fikih, tapi nilainya bisa berbeda. Nilainya bisa tidak sama. Meskipun sama-sama sekolah, sama-sama kuliah, dosennya sama, ilmu yang ditransfer sama, begitu ujian soalnya sama, nilainya beda. Nilainya beda. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Analoginya begitu, Pak. Yang mana itu tingkatan-tingkatan puasa itu? Nah, tingkatan yang terendah adalah saumul am. Ada juga yang menamainya puasa syariat. Ada juga yang menisbahkan puasa level terendah itu adalah puasa untuk tubuhnya. Yang puasa cuma tubuhnya, tapi dirinya belum dianggap puasa. Loh, apa tubuh dengan diri kita itu berbeda? Iya. Tubuh itu sesuatu yang terpisah dengan diri kita, Pak. Tubuh itu sesuatu yang berdiri sendiri. Makanya dalam salah satu sabdanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kalamnya, wali jasadi alaika haqq, pada tubuhmu itu ada hak atas dirimu. Coba, jadi tubuh kita itu berdemonstrasi setiap hari nuntut haknya. Nuntut kepada siapa? Nuntut kepada diri kita. Ini kan secara implisit tubuh itu sesuatu yang terpisah. Kita dituntut terus oleh tubuh agar haknya dipenuhi. Pada tubuhmu itu ada hak atas dirimu. Wali jasadi alaika haqq. Dan haknya tubuh, kewajiban diri kita memenuhinya. Pertanyaannya, apa haknya tubuh? Ya tentu haknya tubuh itu kalau lapar diberi. Kalau lapar diberi. Ayo Bapak, supaya saya semangat juga ini. Kayaknya sinyalnya kok lemah ini, bagaimana? Kita ini mau menaklukkan Palestina susah sekali. Jadi haknya tubuh itu kalau lapar diberi, kalau haus diberi,
Kalau terluka itu haknya tubuh. Itu bukan diri kita, Pak. Diri kita nggak butuh makan, diri kita nggak butuh minum. Jadi kalau orang puasanya nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri nunggu maghrib, puasa kulit, puasa hanya untuk tubuhnya. Masih ingat nggak waktu dulu kita nggak pakai tubuh? Ayo, masih ingat nggak waktu kita belum dibungkus oleh badan? Waktu itu kita nggak butuh makan, sampai sekarang kita nggak butuh. Jadi kalau puasanya modelnya begitu, yaitu hanya puasa syariat, hanya puasa fisik, hanya puasa badan. Badan itu sesuatu yang berbeda, makanya nuntut haknya. Untuk diberi makan kalau lapar, diberi minum kalau haus, diobati kalau terluka. Diri kita nggak butuh makanan begitu. Nanti kalau nggak percaya, bapak meninggal, lihat palu basah, konro, coto, nggak tertarik, Pak. Nggak tertarik kita. Dan nggak usah nunggu mati untuk sadar. Nggak usah nunggu mati, di ilmunya aja lewat taklim. Asalkan mau terbuka kolbu kita. Karena kadang-kadang melihat prototipe seorang ustadz, orang udah balik. Kenapa? Sudah menutup diri, mengisolasi diri dari ilmu. Jadi para jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tubuh itu sesuatu yang berbeda. Tubuh itu dibangun oleh Allah, dianyam oleh Allah, bahan-bahannya berasal dari sini. Sini itu mana? Bumi. Maksudnya tanah. Makanya ayat mengatakan walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun, dan kami telah menciptakan manusia, itu yang dimaksud tubuhnya, dari tanah liat kering yang diambil dari lumpur yang hitam yang diberi bentuk. Karena yang memberi bentuk Allah ya fi ahsani takwim, bagus, Pak. Yang bikin Allah teliti, seimbang, recovery-nya kalau terjadi kerusakan cepat, dan dia tahu ini produknya ini kalau rusak bagaimana cara memperbaikinya. Kenapa? Dia yang bikin. Fi ahsani takwim. Itu tubuh itu dari tanah. Memangnya diri kita dari tanah? Bukan. Diri kita itu bukan darah, bukan daging, bukan saraf, bukan tulang, bukan. Tulang, darah, saraf itu tanah, Pak. Itu tanah. Tanah itu dari sini, dari bumi. Diri kita dari mana? Bukan dari sini. Diri kita dari sana. Sana itu mana? Nah, sana itu ya orang membahasakan akhirat, langit, surga, terserah ya. Pokoknya bukan dari sini. Konsepnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita di dunia ini pendatang, kun fid dunya ka'annaka gharib. Kita diperintahkan Nabi, jadilah kamu hidup di dunia seperti seorang yang asing, pendatang. Makanya saya tidak merasa secara hakikat kampung halaman saya Jawa, tidak. Kampung halaman saya bukan di situ, itu tempat di mana saya dilahirkan. Makanya pikiran kita sudah kembali ke titik nol. Mau mati di mana saja asal itu buminya Allah, kembalinya mudah-mudahan tepat. Itu aja. Makanya kita memberikan motivasi kepada adik-adik yang merantau kemana-mana. Gak usah takut menyeberang lautan, mendaki gunung. Di mana saja asal buminya Allah, Anda bisa bersyiar di situ. Anda bisa melakukan pengabdian kepada Allah sampai mati, jangan pulang-pulang. Malah saya melarang orang-orang yang merantau ke Papua itu pulang ke kampung halamannya. Karena dulu ada transmigran itu, Pak, susah dikirim ke sana, sukses dijual semuanya, balik lagi. Akhirnya merugikan sisi-sisi kerangka dakwah secara sosiologis. Jadi kita bukan dari sini, Pak, dari sana. Karena kita dari sana, bukan dari sini, makanya istilah mati itu meskipun dengan kosakata yang berbeda, itu maknanya sama. Kami orang Jawa, nah ini, kami orang Jawa, kalau menyebut mati, apalagi kalau bangsawan, itu kosakata yang kami gunakan adalah mangkat. Pernah dengar nggak? Mangkat.
Contoh, Sultan Hamengkubuwono kelima telah mangkat. Pernah dengar ya? Mangkat itu mati, maksudnya mati itu adalah meninggalkan dunia. Mangkat itu artinya pergi, tekstual apa etimologinya, bahasanya. Kenapa pergi? Oh, bukan dari sini, dari sana. Kalau orang Makassar saya tanya, kalau mati itu kosakata yang digunakan adalah amuteran. Cocok ya? Amuteran itu artinya apa? Kembali, bukan pulang, Pak. Makanya orang kalau mau membahas satu objek persoalan, itu yang dituntut secara ilmiah definisi etimologinya apa, definisi istilahnya, terminologinya apa. Karena kalau definisinya nggak disampaikan, ngomong ke sana kemari tidak berpondasi. Amuteran itu dibahasakan pulang. Loh kok pulang? Oh, bukan dari sini kok. Tapi kenapa tubuhnya nggak ikut pulang? Oh, tubuhnya dari sini, nggak boleh ikut pulang. Nggak boleh ikut pulang. Orang Jawa tadi mangkat, orang Makassar amuteran, orang Bugis itu kalau menyebut mati, kosakata yang digunakan adalah lisu. Lisu itu artinya apa? Kembali juga, Pak. Kembali. Orang Hindu lebih ekstrim lagi, orang Hindu itu. Orang Hindu memahami mati itu kembali ke puncak kesempurnaan nirwana. Coba bayangkan. Kalau bahasa Cinanya mati itu apa? Itu artinya apa itu? Oh, mati itu pasti bukan etimologinya itu. Jangan-jangan orang Cina KW, jangan-jangan. Jadi mati itu, makanya mati itu dalam perspektif hakikat itu tidak ada. Tidak ada, ibu sekalian. Yang ada itu pulang, yang ada itu kembali. Kembali kemana? Ke asalnya. Itu kalau tahu jalan. Makanya perlu kita bertorikoh yang mursyidnya amanah untuk bisa membimbing rohani jiwa kita agar kita bisa kembali pulang, tidak tersesat. Butuh imam kita. Dasarnya mana? Makanya kita selalu baca ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Artinya apa itu? Jalan orang-orang yang kuberikan nikmat pada mereka. Mereka itu siapa? Mereka orang-orang dulu yang sudah kembali duluan. Tentu lebih spesifik lagi ya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Nah, itu yang dimaksud. Ikut mereka kita, thariqah mereka kita ikuti. Nah, maka dari itu mati itu secara hakikat sebenarnya tidak ada, tapi tubuhnya kan mati. Lah tubuh itu dari dulu benda mati, Pak. Tubuh itu tidak punya energi. Kenapa tangan saya bisa bergerak-bergerak? Saya masih ada di dalam. Kenapa saya bisa berkalam-kalam berpidato? Oh, saya masih ada di dalam. Kalau suatu saat saya mangkat, amuteran, lisu, nah itu. Saya kalau nggak pakai spasi nyebut lisu itu keliru lisa, Pak. Makanya harus pakai spasi saya. Kalau suatu saat saya pergi, tubuh ini tergolek nggak berdaya, Pak. Itu kalau dipandang dari jauh, itu adalah tanah yang berbentuk manusia. Jadi tubuh kita ini tanah yang berbentuk manusia. Itu kalau diurai secara kimia, tubuh kita itu kan kalau dipisah-pisahkan isinya apa? Natrium, kalium, sulfur, fosfor, zat besi, hidrogen, oksigen. Itu semuanya dari tanah, Pak. Semuanya tersimpan di dalam tanah. Lewat mekanisme akar tumbuh-tumbuhan diambil, jadilah saripati. Saripatinya dalam bentuk min sulalatim min tin. Saripati dari tanah ya sayur-sayuran, biji-bijian, umbi-umbian, apalagi buah-buahan. Itu saripati, Pak. Dimakan manusia jenis wanita, diproses, ampasnya dibuang, lalu saripatinya diubah jadi ovum, indung telur, dimakan oleh manusia jenis laki-laki. Itu semuanya kerja Allah, jangan dikira bukan kerja Allah, Pak. Makanya nggak boleh bapak itu kalau marah sama anaknya, kamu itu harus hormat sama orang tua, bapak ini yang bikin kamu. Kapan bapak bikin anak, Pak? Itu kesalahan itu, Pak. Bapak itu nggak pernah bikin anak, bapak itu cuma sekedarnya saja.
Cuma sekedarnya saja, itu pun syahwatnya yang paling menonjol itu. Semua itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika dimakan laki-laki jadi air mani, jadi ovum, keduanya ketemu jadi segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang dibalut dengan daging. Itu baru fisiknya itu, Pak. Diri kita belum mau masuk ke situ. Kalau cuma baru tulang nggak mau, Pak. Segumpal darah nggak mau, harus sempurna. Karena itu wadah yang akan kita tempati selama kita mengejawantahkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Jadi harus dipahami, tubuh kita itu sesuatu yang terpisah dari diri kita. Makanya ketika nanti kita masuk surga, insya Allah, amin, itu para ulama berdebat, apakah kita masuk surga dengan model tubuh-tubuh seperti ini, atau tubuh yang lain, atau cuma DNA saja. Itu ulama berdebat, Pak. Karena kalau saya mengikuti pendapat, kalau model seperti tubuh saya, tubuhnya bapak-bapak, tubuhnya ibu-ibu sekarang ini dimasukkan surga, mohon maaf, merusak pemandangan surga. Rusak itu pemandangan surga itu, Pak. Harus dikonversi. Kenapa? Terlalu indah itu surga untuk kita masuki, Pak. Maka masyhur khidmatihi, wahai yang menjadi budaknya badan, sampai kapan engkau layani tubuhmu, engkau berkhidmat melayani badanmu? Terus atadlubur riha mimma fihi khusran, apa engkau mencari laba, mencari keuntungan dari sesuatu yang pasti rugi, pasti rugi. Makanya jangan mau diperbudak oleh badan, jangan mau diperbudak oleh tubuh. Fa'anta binafsi la bil jism insan, layanilah jiwamu, cari fadilahnya, cari keutamaan, karena engkau dianggap manusia karena jiwa, bukan karena badan. Ini masih panjang lagi syairnya sebenarnya, Pak. Tapi itu sudah cukup betapa banyak manusia itu hidup di dunia diperbudak oleh tubuhnya. Pagi, siang, sore makan minum aja, berkelahi masalah makan minum. Kita nggak boleh berada di level itu, Pak. Orang yang sudah ahli saum nggak boleh berada di level itu. Harus mengalah. Kalau cuma urusan itu aja. Kenapa? Itu untuk tubuh itu. Harus mengalah. Makanya kalau kita memotret kehidupan Rasulullah, yang menjadi barometer kita, ukuran kita, patron kita, beliau itu kalau berkhidmat melayani tubuh itu hanya mau makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Begitu enggak? Itu konsep medis yang katanya luar biasa. Saya nggak ahli medis ya, nggak tahu saya. Katanya para pakar medis, ini konsep dasar sehat itu makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu Nabi. Tapi umatnya Nabi banyak yang melanggar. Lapar makan, kenyang tambah lagi. Udah kenyang lanjutkan. Nabi itu kalau makan rongga perutnya diformat jadi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk kemudahan bernapas. Begitu enggak? Itu Nabi. Tapi konstitusi ini banyak dilanggar umatnya. Seluruh rongga perut diisi makanan, minumannya di sela-selanya, napasnya setengah mati, dengar azan nggak kuat berdiri. Itu yang banyak terjadi pada umatnya, Pak. Bebannya terlalu berat, Pak. Bebannya terlalu berat. Kita aja kalau ditimbang mungkin nggak ideal, berat kita masih harus kita turunkan mungkin. Karena ternyata saya pun termasuk kelebihan berat. Waduh, ini kayaknya jangan sampai saya diperbudak oleh badan. Karena tinggi saya itu cuma 159, tapi kadang-kadang 158. Ini yang mana yang benar ini? Diukur 159. Katanya idealnya Pak Ustadz itu berat badannya nggak boleh lebih 50. Lah ternyata 70, Pak. Nanti puasa ini baru 60, itu pun masih over itu. Jadi nggak ideal kita ini, Pak. Nggak ideal. Maka dari itu, itulah Nabi. Makanya cara makannya seperti itu. Kenapa? Nabi sudah tahu badan nggak boleh mentaktis kita. Makanya memberikan tuntunan pada umatnya, wali jasadi alaika haqq, pada tubuhmu itu ada hak atas dirimu, berikan seperlunya, jangan berlebih-lebihan. Karena nanti ketika kita mangkat, ketika kita amuteran, ketika nanti kita lisu,
Ini harus ada spasinya nanti. Kepleset bahaya ini karena disoting ya Pak. Kepleset bahaya disoting ya Pak. Saya pernah taklim subuh bahas usul fikih di Masjid Darul Mutakin, keselio sedikit aja dibully habis-habisan saya Pak. Padahal apa? Karena memang yang disepakati ulama itu dalam dasar sumber hukum kita Quran, Sunnah, ijma, qiyas, istihsan, istishab, maslahah mursalah, al-uf itu diperdebatkan. Tapi ya harus menerima sebagai sebuah konstitusi ilmu. Makanya harus belajar usul fikih supaya agama kita beragama nggak kaku. Karena orang dalam dakwah itu Pak, dakwahnya bukan seruannya kepada Islam, seruannya kepada sektarian, kepada kelompok. Kita diajarkan nggak begitu. Kita hanya diajarkan siapapun Anda yang bersyahadat sepanjang tidak tersesat meskipun berbeda mazhab, kita diajarkan untuk menghormati Anda. Anda tetap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda sakit harus saya bantu. Anda butuh pertolongan harus minta saya berikan pertolongan kalau saya mampu. Anda mengundang, saya datang. Saya punya hajat, saya mengundang. Itu sebagai seorang mukmin harus begitu Pak. Harus bisa mengeliminir persoalan-persoalan yang tidak prinsip, akhirnya rapuh nanti kebersamaan. Nah, jadi ketika nanti kita amutiran, lisu, mangkat, itu yang dipanggil oleh Allah untuk pergi ke sana, tubuhnya atau rohani jiwanya? Yang dipanggil ke sana tubuhnya atau rohani jiwanya? Yang dipanggil ke sana adalah rohani jiwanya. Makanya ada ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, gitu kan? Wahai jiwa yang tenang, tubuhnya nggak dipanggil. Makanya nggak usah risau dengan rusaknya tubuh. Diusahakan tidak rusak, tapi kalau tetap rusak, yang namanya dunia itu sifatnya kan profan, sifatnya kan rusak. Tubuh kita itu semakin tua semakin rusak atau semakin prima? Tubuh kita itu semakin tua semakin rusak atau semakin prima? Semakin rusak. Sekarang aja saya perhatikan, saya lirik satu persatu, sudah nampak kerusakannya. Sudah nampak, saya ini sudah rusak juga coba. Ternyata juga sudah rusak. Saya buka topi saya bersinar terang Pak. Makanya saya kaget, perasaan saya masih baru di wisuda S1 kemarin, sudah dipanggil kakek saya ini. Saya bilang, bisa nggak dipanggil kakek? Bahasa lain lah, mau bilang om juga nggak bagus juga ya Pak. Tapi begitu mau diapa? Kenapa? Itu sifat dunia. Tubuh kita semakin rusak. Namanya artis 3 zaman, sekarang udah nggak berani keluar. Kenapa? Sempoyongan jalannya, rusak Pak, rusak. Waktu masih muda lesung pipitnya 2, begitu sudah tua seluruh tubuh lesung pipit semua. Tuh Pak, itu rusak. Tapi nggak usah risau, tapi rohani jiwa ini yang harus diproteksi, dijaga, dilindungi, jangan sampai rusak. Makanya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Nah, makanya jangan puasa di level 1 aja, karena diri kita itu kalau dipetakan, kalau dibuat diagram Venn, diri kita itu yang lapis pertama namanya tubuh, namanya badan. Ini membutuhkan bimbingan syariat untuk sholat, untuk haji, untuk puasa. Sholat itu dibimbing dengan syariat, maka dirinci dalam fikih supaya ada toleran. Usul fikih juga harus dipelajari, jangan fikihnya saja. Nah ini badan Pak. Terus masuk, meninggalkan badan ke dalam, masuk ke dalam, kita ketemu wilayah jiwa. Nah jiwa ini ternyata dari sisi sifat bertingkat-tingkat. Ada lawamah. Yang pertama amarah dulu, nafsul amarah. Yang kedua lawamah. Yang ketiga mulhimah. Yang keempat mutmainnah. Ini sudah mulai selamat, standar keselamatan minimal itu mutmainnah Pak. Di atasnya rodiyah, di atasnya mardiyah, yang tertinggi insan kamil. Nah ini, kalau puasa kita melibatkan aspek jiwa, itu sudah puasa hakikat, diri kita ikut berpuasa.
Masuk lagi ke dalam, ketemu dengan wilayah kolbu. Nah, ini sudah mulai sensitif lagi, Pak. Sudah mulai sensitif lagi. Kolbu itu sama dengan jiwa, dia lapisannya juga berlapis-lapis. Awal kolbu itu adalah akal, basyar, setelah itu adalah domir, setelah itu fuad, setelah itu sir, ujungnya kolbu, namanya latifah. Nabi, para waliullah, aulia itu sudah sir, latifah, posisinya di sini. Makanya mereka itu tidur, tapi kolbunya tidak tidur. Kita tidak tidur, tapi kolbunya tidur. Tidak tidur aja tidur, apalagi kalau tidur. Nah, ini kalau kita sudah melibatkan aspek kolbu, itu sudah wilayah puasa dengan metodologi ma'rifah. Masuk ke dalam, masuk ke wilayah ruh. Dan kalau sudah masuk ke wilayah ruh, ruh itu adalah 100% tunduk patuh kepada Allah. Maka sistematikanya tubuh harus tunduk sama jiwa, karena jiwa yang mentaktis tubuh. Jiwa harus tunduk pada akal, akal harus bersinergi dengan kolbunya, dan kolbu harus tunduk pada ruh, dan ruh harus tunduk kepada Allah. Urut-urutannya seperti itu. Itu berbeda sama atau tidak perspektif kita, sah-sah saja, sah-sah saja. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi urut-urutannya seperti itu. Jadi kalau orang puasanya tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, nunggu maghrib selesai, dia baru puasa lapis pertama. Makanya Al-Ghazali menamainya saumul am, puasanya orang-orang umum. Puasa model begini yang paling dirindukan sehari-harinya adalah azan maghrib. Azan subuh nggak disukai, azan duhur nggak disukai, azan asar nggak disukai, azan maghrib langsung bergembira dia. Ya itu boleh, itu manusiawi, itu basyariah, nggak masalah, nggak merusak. Tapi kan grade kita mau naik kelas kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Makanya di bulan Ramadan ini azan yang paling tunggu anak-anak azan apa? Azan maghrib. Ini luar biasa kita ibu sekalian. Nah, itu puasa saumul am. Yang kedua, saumul khos, puasanya orang-orang khusus. Ini sudah melibatkan aspek jiwa. Kenapa? Karena di samping tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, ditambah bebannya. Apa itu? Seluruh komponen panca indera diajak berpuasa. Nah itu dulu kiai saya, tapi sekarang sudah samar-samar ilmu ini masalahnya Pak. Kalau kita ujian ilmu-ilmu begini, sebutkan panca indera, itu kita sebutkan mata, hidung, telinga, lidah, kulit, alat peraba kan. Nah, itu nggak dibenarkan Pak. Meskipun secara biologi, ilmu biologi memang begitu, tapi yang dipelajari bukan ilmu fisik masalahnya. Menyebut mata tidak dibenarkan. Yang benar apa? Penglihatan. Karena yang melihat itu bukan ini loh Pak. Nanti kalau ini kaum zohiri lagi nanti kita nanti. Ini adalah mata. Ini jendela bagi kita yang ada di dalam untuk mengintip keluar. Kalau ini ditutup, lihat nggak? Coba Bapak dipejamkan matanya, saya ikat kain, saya puter-puter, cari jalan keluar dari masjid, insya Allah nabrak orang. Kenapa bisa? Ya matanya ditutup. Ini bukan ini yang melihat. Ini adalah jendela bagi kita yang di dalam itu melihat keluar. Untuk mendengarnya pakai jendela ini, menciumnya pakai lubang ini. Nanti kalau meninggal dunia, melihat, mendengar, mencium, nggak pakai ini, pendengarannya, penglihatannya lebih sensitif Pak. Kenapa? Saat itu kita sudah jadi makhluk halus. Makanya jangan heran kalau orang yang sudah meninggal dunia sudah melihat teman-temannya yang duluan meninggal, melihat malaikat, melihat jin. Kenapa? Sesama makhluk halus tidak boleh saling menyembunyikan diri. Jadi Bapak sekalian, tapi nanti sabar aja, nunggu aja, nunggu. Sekarang hukumnya apa? Karena kita pakai tubuh ya gaib.
Makanya di sini yang taklim bukan saja kita, mungkin banyak jin yang takzim lebih banyak yang hadir daripada kita, cuma kita nggak melihat. Kenapa? Melihatnya harus pakai perangkat ini. Bisa Bapak melihat keluarlah dari tubuh, tapi susah kembali masalahnya. Sekali keluar susah kembali masalahnya. Nah itu, jadi ketika puasa level 2 ini adalah puasa yang melibatkan komponen panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, terus lidah, termasuk alat peraba, bisa tangan, bisa kaki, dijaga, diajak puasa. Ada orang nggak makan nggak minum tapi matanya jelalatan kemana-mana, nggak dikendalikan. Ada apa tidak? Nah itu tubuhnya puasa tapi dirinya belum puasa. Dari mana kita tahu dirinya? Dari yang nampak. Makanya apa yang tersurat itu gambaran apa yang tersirat. Orang kalau mengasih ilmu rohani Pak, bisa menangkap bahasa non verbal. Oh ini orang nggak suka sama saya, oh ini orang negatif, oh ini bisa Pak. Itu kan rahasia. Iya, tapi ilmunya kan sudah dipelajari. Ilmu psikolog, seorang psikolog aja yang agak sedikit liberal bisa mendeteksi, oh ini bapak lagi ini, oh iya kenapa cocok. Orang awam yang mengatakan wah ini hebat ini psikolog, itu diilmui kok, bisa diilmui. Apalagi Nabi sudah sampai sir latifah, maka yang akan datang aja tahu. Umar itu sementara khutbah mengomando pasukan yang pasukannya non jauh di sana Pak, lari ke gunung, lari semuanya. Begitu pulang seolah-olah mendengar Umar sedang mengomando. Dari mana seperti itu ilmu-ilmu begitu? Cuma sayang banyak orang sekarang overload di aspek fikih, isinya beberapa masjid hanya berkelahi aja, konfrontasi aja, bersitegang aja, itu yang ada. Nah ini puasa level 2 sudah melibatkan aspek diri, yaitu lapisan pertama diri kita, yaitu jiwa. Ada yang lebih berat lagi, yang mana? Puasa level 3. Yang pertama good, yang kedua very good, yang ketiga excellent. Yang mana Ustadz? Nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri, ditambahi bebannya. Apa itu? Kolbunya selalu terpaut kepada Allah, dan selama puasa dia tidak mengingat yang lain kecuali yang diingat, yang disebut dan yang ditatap hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau saya lihat bapak-bapak ini secara hakikat nggak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hati-hati dalam kutip, nanti bahaya, nanti kalau nggak pakai tanda kutip bahaya nanti. Bapak Ibu, kolbu, karena kolbu itu kadang-kadang oleh Quran itu sinonim dari akal pikiran. Makanya di Quran surah Al-Hajj ayat 46 Allah berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka memahami. Loh bagaimana Pak? Memahami kok pakai hati? Nah maka dikaji para ulama, kolbu itu media, fungsinya adalah akal. Makanya akal itu bagian kecil dari kolbu. Sehingga puasa level 3 adalah puasa yang melibatkan kolbu dan pikirannya. Ini mulai berat Pak, ini mulai susah puasa level ini Pak. Makanya saya kadang kemana-mana meskipun dianggap lebay, dianggap nervous, dianggap bid'ah, saya kemana-mana kalau Ramadan itu kalau pergi ke masjid bawa tasbih-tasbih itu Pak, meskipun diejek-ejek apa semuanya. Kenapa? Itu perangkat untuk mengurung pikiran saya tidak kemana-mana, supaya saya selalu menyebut Allah minimal. Kalau belum bisa mengingat minimal, lidah saya menyebut-nyebut nggak masalah. Cuma masalahnya banyak perangkat-perangkat rohani secara zahir dihajar dengan kata bid'ah. Bid'ah itu senapan sniper tapi difungsikan sebagai senapan mesin, jadi masalah Pak. Makanya berantakan perangkat-perangkat sosiologi, sehingga seharusnya itu menjadi media untuk kita menjaga aspek rohani kita. Nah ini puasa kolbu ini yang berat Pak. Sekarang Bapak Ibu saya tanya, dosa yang paling banyak diproduksi oleh manusia itu lewat apa dalam diri kita? Dosa yang paling banyak dilakukan manusia itu lewat apa? Mata. Ini yang matanya jelalatan. Apalagi mulut, ini cerewet ini kayaknya, ini ngerumpi aja kerjanya dia. Ternyata bukan. Dosa yang paling banyak diproduksi oleh kita itu adalah lewat pikiran.
Karena sebuah riset di Amerika Serikat ketika dia meneliti, ternyata manusia itu sehari semalam berpikir kurang lebih 70.000 kali. Jangan dikira Bapak duduk di sini tenang mendengarkan ceramah pikirannya nggak jalan. Jalan Pak, mungkin sudah ratusan pikirannya yang jalan ini. 70.000 kali pikiran kita ini sehari semalam. Ironisnya, konyolnya, 70% dari 70.000 itu negatif, buruk. Sekarang saya tanya, pikiran buruk itu dosa atau bukan? Ayo, pikiran negatif itu dosa atau bukan? Ternyata melanggar konstitusi Quran suratul Hujurat ayat yang ke-12. Ketika Allah mewanti-wanti orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, hindari, jauhi oleh kalian kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya kebanyakan prasangka itu dosa. Itu ayatnya bilang begitu Pak. Saya ceramah tentang pikiran ini di Polda, diprotes para intel Pak. Karena waktu kita di sana kita susah Pak Ustadz. Kenapa? Karena pikiran kita justru disuruh dididik untuk negatif. Kalau ada kasus pembunuhan, maka semua orang itu tersangka, calon tersangka. Itu kan buruk sangka itu. Ya itu kan, itu spesifikasi, namanya dalil umum ditaksis. Tidak ada dalil umum yang tidak ditaksis. Bapak boleh, kecuali kalau sudah ditemukan tersangkanya, jangan berburuk sangka sama orang. Tersangkanya sudah diketemukan Pak. Karena mereka itu ternyata dididik untuk berprasangka buruk kepada orang. Ketika menggali satu kasus siapa tersangkanya, sampai ketemu hakul yakin dia tersangkanya, baru hilang prasangka. Harus segera dihilangkan. Jangan nanti ketemu masih prasangka buruk aja, dosa loh itu Pak. Saya bilang gitu. Jadi itu dosa menurut Al-Quran Ibu sekalian. 70.000 itu kalau dikali 70% berapa? Itu saya hitung pakai kalkulator, 49.000. Coba Pak, kalau mata itu dosanya nggak seberapa Pak, pejamkan mata aja pakai tidur udah hilang kita Pak. Makanya tidurnya orang puasa, mohon maaf saya nggak bilang ibadah, kalau niatnya tarkul maksiat itu baru ibadah. Tarkul maksiat itu apa? Menjauhi maksiat. Daripada duduk-duduk melihat-lihat yang bukan-bukan, udah bawa tidur saja. Itu niatnya tarkul maksiat namanya. Menjauhi maksiat itu baru ibadah. Itu tidurnya. Jangankan tidurnya, main karambol aja kalau tarkul maksiat itu ibadah. Makanya di kampung saya itu kalau udah warung kopi itu sampai malam-malam. Kenapa? Daripada kita ke tempat maksiat itu lebih baik ngobrol aja di warung kopi katanya. Itu niatnya tarkul maksiat namanya. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang berat puasa pikiran. Saya berlatih puasa level ini sampai kemarin masih gagal saya, Pak. Sampai kemarin masih gagal. Padahal kemarin itu 10 menit menjelang buka, saya sudah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, baca sholawat. Saya hafal-hafal mana ayat-ayat yang saya hafal kadang-kadang. Supaya apa? Menggiring pikiran saya nggak kemana-mana. Begitu kita buka puasa, saya sering buka puasa di Jannatul Firdaus kalau posko saya kalau di kota, karena tinggal saya di Antang. Kalau ini kemacetannya sehingga saya harus berangkat lebih awal. Saya duduk, begitu saya duduk sambil tasbih-tasbih, saya lihat di depan saya panada. Itu belum batal puasa Pak. Ingat, makanan belum batal puasa. Sama dengan ibu-ibu kalau masak sayur dicicipi, ketika dicicipi oh sudah asin terus diludahkan, batal nggak puasanya? Secara fikih tidak batal puasanya. Sama dengan rohani juga begitu, baru ingat makanan nggak batal. Cuma yang jadi masalah syahwat ikut terlibat. Begitu lihat panada, saya kan kurang suka panada, yang saya suka itu jalan kote. Ini mata langsung berkeliaran, lirik ke sana, jalan koteknya di sana Pak. Terus saya berdiri pindah, itu secara rohani batal Pak. Kenapa dituruti itu semuanya?
Jadi betapa susahnya menjaga, menggiring, mengurung kolbu dan pikiran itu. Maka dari itu kadang-kadang kita ini susah Pak. Tapi yang jelas saya tetap mencoba puasa level 3. Kalau sampai mati gagal, saya berharap Allah menyempurnakan dengan kemurahannya. Bahwa saya mencoba untuk sempurna, tapi tetap saja tidak sempurna. Ya disitulah kesempurnaan manusia, karena memang tidak sempurna. Nah, kalau puasa itu sudah pada level ini, untuk menggapai la'allakum tattaqun itu lebih mudah Pak. Lebih mudah. Karena takwa itu, ini waktunya sudah habis ini masalahnya. Ini definisi takwa itu para ulama itu beragam Pak. Tapi secara singkat saya sampaikan bahwa takwa itu adalah puncak kesempurnaan kecerdasan. Nah ini, karena ini penting saya harus sampaikan ini sebelum kita bubar. Quran berbicara takwa dalam 3 perspektif, 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi spiritual. Makanya kalau Bapak buka di Al-Baqarah 1-5, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan seterusnya itu. Seluruh ciri-ciri takwa itu haknya Allah. Dimensinya vertikal, dimensinya hablum minallah. Tapi jangan bangga, hablum minallah sudah bagus, sudah bertakwa. Belum. Allah masih menuntut dimensi personal. Dimensi personal itu apa? Kapasitas pribadinya bisa nggak memenuhi syarat, nggak disebut takwa. Ukurannya apa? Kita bisa buka di Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Siapa? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dara wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang itu menyiapkan hartanya senang susah, tanggal 1 tanggal 21, sama kaya miskin sempit lapang siap hartanya untuk digunakan fi sabilillah. Wal kadhiminal ghaidha, punya kemampuan mengendalikan emosi, bahasa spesifiknya tidak koro-koroan. Itu. Sekarang saya tanya, ada nggak orang rajin sholat tapi koro-koroan? Ada apa tidak? Ada. Itu takwa vertikal, belum personalnya Pak. Harus komprehensif. Ketidakkomprehensivitas kita dalam memahami satu objek persoalan bisa parsial pemahaman agama kita. Nah, harus pemaaf, nggak boleh pendendam. Masa orang soleh rajin sholat tahajud, simbolitas agama melekat padanya, kok motonya saya pokoknya kalau dia tiada maaf bagimu. Langsung saya kaget Pak. Kenapa Ustadz bilang begitu? Apa persoalannya? Ini menggambarkan personalitinya tidak memenuhi standar untuk disebut orang bertakwa. Yang vertikal itu dalam dunia pendidikan dinisbatkan pada spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Yang personal tadi disebut emotional quotient, kecerdasan emosional. Cukup sampai di situ? Tidak. Yang ketiga, kalau kita buka di Quran surah Al-Baqarah 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin, dan seterusnya. Nanti di ujung ditutup dengan wa ulaika humul muttaqun. Mereka itu orang-orang yang bertakwa. Siapa? Mau berbagi harta, membantu karib kerabat saudara-saudaranya. Makanya ketika adik kesini belum punya modal, mau usaha apa? Jual bakso. Berapa dibutuhkan? Ya udah, kebetulan saya punya uang ini. Kenapa? Saya ingin mengamalkan ini Pak. Ada nggak orang rajin sholat, orangnya sabaran, tapi karib kerabatnya dimusuhi semuanya? Ada nggak? Ada. Ini nggak begitu orang bertakwa. Yang dimensi yang ketiga ini disebut intellectual quotient. Jadi orang yang bertakwa itu cerdas intelektualnya, cerdas emosionalnya, cerdas spiritualnya. Sekarang kita cek, kalau ada orang cerdas intelektualnya, tidak cerdas emosionalnya, tidak cerdas spiritualnya, melahirkan manusia yang buta hatinya, nggak bisa didakwahi. Yang bisa menyadarkan dia musibah, kematian, bencana.
Mohon maaf, ini sebenarnya hasil penelitiannya seorang sahabat saya, bukan saya yang meneliti. Yang kedua, ada orang intelektualitasnya bagus, emosionalnya buruk, spiritualnya buruk, melahirkan manusia yang diktator, arogan, koruptor. Makanya jangan heran orang punya intelektualitas bagus, emosionalnya bagus, spiritualnya rendah, korupsi aja kerjanya, Pak. Yang ketiga, intelektualitasnya buruk, emosionalnya buruk, tapi spiritual kuisennya berlimpah, rajin sholatnya duha, tilawah, tahajud, tapi intelektualitasnya di bawah standar, emosionalnya juga demikian, maka akan melahirkan manusia-manusia petapa. Maka jangan heran kalau ada umat Islam didoktrin menjadi introvert, Pak, menutup diri, nggak mau terbuka, jangan bergaul, jangan apa semuanya. Kenapa? Berlimpah luas spiritual kuisennya, tapi rendah di aspek intelektual dan emosional kuisennya. Orang yang bertakwa itu puncak kesempurnaan kecerdasan adalah takwa kepada Allah. Betapa banyak kedudukan orang bertakwa diterangkan oleh Allah di dalam Quran. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini memberi manfaat pada kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan kalau menahan terlalu lama, Bapak Ibu. Bukan maksud apa, karena di mana-mana selama Ramadan mumpung kita bisa berbagi ilmu, berbeda, disetujui tidak setujui, yang penting kita tetap dalam kebersamaan. Kalau hari Sabtu Ahad biasanya saya selalu sampai syuruk supaya kita mencatatkan, membukukan di catatan amal kita setelah taklim sholat 2 rakaat duha di awal waktu, tercatat di amal kita berhaji dan umroh. Tapi ingat, jangan tidak pergi haji. Kenapa nggak daftar haji? Oh, tiap hari Ahad di Cengho itu udah pahala haji saya ambil semuanya. Jangan begitu, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.